Sebelum lanjut, itu untuk update data DTKS ini menjadi tugas dari Kemensos atau pemerintah daerah masing-masing? Daerah dong, kita nggak mungkin, kita kan nggak punya aparat sampai ke seluruh Indonesia. Itu update-nya datangnya dari mana? Dari desa dan dari kelurahan. Mereka bermusyawarah, kan ada namanya musyawarah desa, musyawarah kelurahan. Kita kumpul, sama-sama mendata, ya kan, aparat-aparat pedesaan. Berapa sih sebenarnya di sini yang kita kategorikan miskin dan perlu dibantu? Misalnya desa 100, udah 100 A, B, C, D. Nah, datanya ini dibawa ke Dinas Sosial Kabupaten Kota. Di Kabupaten Kota, itu nanti masuk ke komputer kita. Ada sistem namanya 6NG, aplikasi 6NG. Itu hampir semua daerah tahu lah. Udah di-upload, dia login ke situ, dia masukin data-datanya semua. Tek, 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 tek. Otomatis ke kita, provinsi aja nggak bisa kutak-kutik gitu, Bung. Langsung dari Kabupaten Kota ke Kemensos. Lewat provinsi bisa buka lah update-nya gitu ya. Tapi dia langsung masuk ke Kemensos. Sudah ada pemerintah daerah yang lakukan ini, Pak? Ini kan sudah lama. Tiap 3 bulan kita minta diupdate. Tapi memang betul, tidak semua daerah rajin mengupdate. Inilah yang kadang-kadang sering jadi masalah. Makanya kalau pemerintah daerah kadang-kadang ribut soal data, saya sampaikan. Pertama, data itu kan dari kalian, saya bilang. Kalau kalian tidak rajin mengupdate, orang miskinnya itu terus, 10 tahun lagi juga dia. Jadi seringkali begini, Bung, saya ngomong agak teknis sedikit. Seringkali orang daerah bilang, tidak tepat sasaran lah, inilah, itulah. Pertanyaan saya balikin lagi. Yang harus mengupdate di daerah itu adalah kalian, adalah daerah. Kalau teman-teman di daerah tidak mengupdate, otomatis di sistem kami kan juga tidak ada yang baru. Nah, makanya seringkali dibuat, ini kenapa nggak tepat sasaran, ini salah sasaran. Ya kalau teman-teman di daerah tidak rajin mengupdate, kita kan melakukan update tiap 3 bulan, ya akhirnya orangnya itu juga. Ini loh bapak pejabat, baik itu tingkat di desa ya, Pak RT, Pak RW, Pak Kadus dan Pak Kades serta jajarannya yang namanya pusat ya loh. Nggak mungkin pusat itu turun sendiri dan data itu secara otomatis. Apa yang disampaikan oleh bapak ini ya saya cukup paham dan masuk rasional atau logika. Masyarakat juga bisa menilai sendiri bagaimana proses data itu dibuat. Dalam penetapan bansos, hak dan tidak berhaknya itu acuannya kan seperti video saya kemarin itu data dari BPS. Nah, data dari BPS itu tidak berdiri sendiri, harus digabungkan dengan data-data yang lainnya. Seperti halnya ada data kependudukan, ini didapat dari Dukcapil, kemudian data dari Kementerian Sosial, dan data dari daerah. Dari daerah ini melalui dinsos yang ada di daerah masing-masing. Dengan fakta yang ada di berbagai daerah, banyaknya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, tentunya